Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maslahah Mursalah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Denny Sofyandri, Khairuni Sakura Tayun, Nur Sa'diatul Insan, dan Parahita Mahira Kayana. Pengertian maslahah dan mursalah. Maslahah dan mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, bermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Sementara itu, kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah, maslahah dan mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara datang untuk mengajuinya atau menolaknya. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur ulama menolaknya sebagai sumber hukum karena dengan nas-nas dan kias yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Kemudian, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang kepada secara mutlak apabila sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syara'. Pendapat kedua ini berdasarkan yang pertama, kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syariat, tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menerapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syariat. Syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud, penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak mudarat. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak dan menolak mudarat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Bentuk-bentuk maslahah mursalah. Menurut Dr. Andes Haji Abdurrahman Dahlan MA dibagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya. Kedua, maslahah al-mughah, yaitu maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membatalkannya. Ketiga, maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara, dibagi menjadi 2. Yang pertama, maslahah al-gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. Dan yang kedua, maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara dalam lingkup umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.